Salam sejahtera buat kita semua. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Berbicara soal ketenangan, mungkin ketenangan merupakan hal yang sangat sulit kita bisa dapatkan di hari-hari terakhir ini. Apalagi kita tinggal di dalam dunia yang hiruk pikuk dan penuh persoalan. Banyak hal yang bisa membuat kita menjadi tidak tenang. Mungkin diantaranya masalah keluarga, masalah orang tua dengan anak, masalah keuangan atau masalah suami istri, dan juga bisa masalah pekerjaan atau juga masalah hubungan antara sesama. Semua ini bisa memicu hidup kita menjadi tidak tenang. Saat menghadapi persoalan, banyak orang yang melarikan diri dari persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang dihadapinya. Ada orang yang lari ke minuman-minuman keras, ada orang yang lari ke obat-obatan, ataupun mungkin ada orang yang lari ke pekerjaan, ya bekerja tanpa mengenal batas waktu. Dan ada juga orang yang lari ke tempat-tempat tertentu. Dan semua ini bukan membuatnya menjadi malah tenang, tetapi malah menambah persoalan. Ketika kita melarikan diri dari segala persoalan-persoalan kita, ketenangan bukanlah menjadi milik kita, melainkan persoalan-persoalan yang baru akan muncul dan kita akan semakin tenggelam dan jauh dari ketenangan. Tahukah kita bahwa ketenangan adalah sesuatu hal yang bisa kita ciptakan dan yang bisa kita latih di dalam hidup kita atau di dalam diri kita masing-masing? Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, jadilah tenang. Nah, ketenangan ini bersumber daripada penguasaan diri. Saya memiliki kisah di mana saya bergumul untuk bisa menguasai diri. Dan yang ada ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak langsung ujuk-ujuk memberikan kita penguasaan diri sehingga kita bisa tenang. Tetapi Tuhan malah mengizinkan berbagai-bagai persoalan kita hadapi dan tekanan demi tekanan sehingga membuat kita mungkin semakin tertekan. Saya menjadi marah, saya menjadi kesal dan mencari pembenaran diri sendiri. Hingga kemudian saya menjadi lelah. Dan di titik tertentu saya berdoa dan saya pun menyadari dalam situasi tersebut lebih baik saya berdiam diri. Saya memutuskan untuk berdiam diri dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saya mencari Tuhan sedemikian rupa dan saya tahu dan saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menyatakan kebenarannya. Dan ini membuat saya menjadi tenang. Berdiam diri di dalam hadirat Tuhan adalah sesuatu hal yang tepat ketika kita menghadapi masalah. Hal ini bisa kita contoh dari seorang raja yang besar pada zamannya yang bernama Daud. Kita bisa baca di dalam tulisan Raja Daud dalam Mazmur 62 ayat 2-3 yang berkata demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ketika menghadapi persoalan demi persoalan, Daud menyatakan, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Ini bukan berarti bahwa Daud mengucapkannya hanya tanpa alasan ya. Kita tahu Daud itu seorang raja yang besar, memiliki kekayaan yang juga besar pada zamannya. Tetapi saat dia menghadapi persoalan demi persoalan, dia tidak mengandalkan kekuasaannya. Ia tidak mengandalkan kekayaannya. Tetapi ia berkata, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Pada masa Daud memerintah,
Kita tahu kalau kita baca di dalam 1 Samuel dan 2 Samuel, kita tahu bahwa dalam seluruh kehidupan Daud kebanyakan dihabiskan dengan berperang. Dan juga ada begitu banyak musuh-musuhnya. Ada itu musuhnya yang dekat bersama dia, yang selalu makan bersama-sama dia, tetapi mengkhianatinya. Bahkan anaknya sendiri ingin menjatuhkan kedudukannya sebagai raja. Nah, saat menghadapi persoalan-persoalan ini, Daud tidak melarikan diri, melainkan dia mengambil sikap, yaitu berdiam diri di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayat 9, Daud berkata, "Percayalah kepadanya setiap waktu, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah adalah tempat perlindungan kita." Yang dilakukan Daud ketika ia menghadapi persoalan adalah meneguhkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan ia kemudian mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Ada banyak yang menjadi tempat pelarian kita ketika kita memiliki persoalan-persoalan. Acap kali kita juga menggunakan kekuasaan atau kekayaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Tetapi kita sering lupa bahwa diam di dalam hadirat Tuhan dan merasakan ketenangan yang daripadanya, itulah ketenangan yang sesungguhnya. Dalam bahasa Inggris, ketenangan ini diartikan adalah menunggu-nunggu atau menanti-nantikan Tuhan. Nah, saat menghadapi persoalan, nantikanlah Tuhan. Sebab ketenangan yang daripada Tuhan akan mengalir saat kita menantikannya. Bukan berarti saat menantikan Tuhan masalah langsung selesai. Ada perlu kita ketahui bahwa ketika kita menantikan Tuhan, kekuatan yang baru akan Dia berikan kepada kita. Kekuatan yang baru akan Dia berikan kepada kita sehingga kita sanggup menghadapi masalah yang kita hadapi. Dan ketika Tuhan memberikan ketenangan, bukan berarti kita bebas dari masalah, bebas dari persoalan. Justru ketika kita menghadapi masalah, kita akan melihat bahwa itu semua tidak akan dapat menjatuhkan kita. Itu semua tidak akan membuat kita menjadi lemah. Dan itu semua tidak akan dapat membuat kita jatuh. Tetapi sekalipun kita jatuh, tangan Tuhan akan menopang kita. Kita tidak akan sampai tergeletak. Dan kita akan menemukan kelepasan. Kita akan menemukan jalan keluar ketika kita tidak lari dari persoalan kita. Dan jangan lari dari masalahmu. Kembalilah. Jangan lari dari masalahmu. Jangan jadikan manusia ataupun mungkin pekerjaan atau obat-obatan atau alkohol menjadi tempat pelarianmu. Tetapi jadikanlah Allah sumber sukacitamu sebagai tempat pelarianmu. Mungkin hatimu saat ini mengalami masalah demi masalah. Semakin kamu lari daripada persoalanmu, maka engkau akan semakin banyak menghadapi persoalan. Tetapi ketika engkau menghadapi persoalan, semakin persoalan itu membuat engkau dekat kepada Tuhan, itu akan memberikan kekuatan kepadamu. Dan ya Tuhan damai sejahtera, kiranya terus-menerus mengaruniakan damai sejahteranya dalam segala hal kepada kita. Tuhan menyertai kita semua. Amin.